keberadaan kami di sini ingin menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa kami selaku Advokat Muda Indonesia resah atas pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea pada media sosialnya yang menyebutkan bahwa advokat Pradi adalah tidak sah untuk beracara di pengadilan, termasuk pemberitaan yang disebarkan melalui Instagramnya. Untuk itu, dengan ini kami akan memberikan teguran atau somasi kepada Saudara Hotman Paris Hutapea yang isinya akan disampaikan oleh rekan saya, Andi Ferdiansyah. Silakan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Somasi ini adalah bentuk keresahan kami karena tindakan Saudara Hotman Paris Hutapea itu sebenarnya jauh melanggar nilai-nilai etik dan integritas seorang advokat sebagai sebuah profesi yang membela hukum yang sangat mengedepankan atas data serta informasi yang benar dan sejujur-jujurnya. Saya akan membacakan somasi terbukanya. Dengan segala hormat, somasi terbuka ini kami tujukan kepada Hotman Paris Hutapea. Bersama ini, kami Advokat Muda Indonesia Bergerak menyampaikan somasi terbuka yang bersangkutan atas dasar hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami Advokat Muda Indonesia Bergerak mengecam segala tindakan dan perilaku Saudara Hotman Paris Hutapea berupa pernyataan-pernyataan melalui sosial media pribadinya atas perseteruannya dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM selaku Ketua Umum DPN Pradi yang meresahkan para advokat muda di seluruh Indonesia. Yang kedua, bahwa Saudara Hotman Paris Hutapea selaku public figure yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang advokat telah melakukan tindakan-tindakan yang senyatanya tidak menjaga wibawa dan tidak mencerminkan profesi advokat sebagaimana dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat atau officium nobile. Yang ketiga, memposting foto atau video yang tidak sesuai dengan marwah dan nilai seorang advokat, yaitu dengan mempertontonkan tindakan atau sikap dan perilaku dengan menjadikan perempuan sebagai objek pertunjukan, sehingga dapat menimbulkan persepsi bahwa seorang advokat yang bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan. Yang keempat, bahwa selain itu Saudara Hotman Paris Hutapea yang menyatakan jika Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM adalah tidak sah dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 997 tahun 2002 merupakan pernyataan yang tidak seharusnya diutarakan karena bersifat tuduhan maupun persangkaan, menyesatkan dan kebohongan tanpa adanya bukti yang valid yang merupakan perbuatan melawan hukum. Yang kelima, bahwa Mahkamah Agung dalam pernyataannya di media online menyatakan bahwa Mahkamah Agung menegaskan status advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Agung nomor 997 tahun 2002 tersebut. Oleh sebab itu, advokat yang memegang kartu Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM selaku Ketua Umum tetap bisa bersidang seperti biasanya. Dalam putusan Mahkamah Agung yang dimaksud masalahnya hanya menyangkut anggaran dasar dari organisasi advokat, sedangkan status advokat yang bersangkutan tetap berlaku. Itu dari juru bicara Mahkamah Agung yang mulia Andi Samsana Embro yang dikutip dari Detikcom pada tanggal 21 April 2022. Yang keenam, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka kami Advokat Muda Indonesia Bergerak menyampaikan dan meminta kepada yang bersangkutan, Saudara Hotman Paris Hutapea, untuk satu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea sebagai orang yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang advokat adalah tidak menunjukkan seseorang yang menjunjung tinggi nilai officium nobile. Dua, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea telah menciderai profesi kami selaku advokat Indonesia.
Yang ketiga, pernyataan saudara Hotman Paris Hutapea melalui akun media sosialnya mengenai tidak sahnya kartu advokat yang diterbitkan oleh Pradi merupakan pencemaran nama baik bagi Pradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat tahun nomor 18 tahun 2003. Oleh karena itu, tindakan tersebut senyatanya telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang dimana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, tindakan dan pernyataan-pernyataan tersebut di atas telah nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku profesi advokat dalam menjalankan profesi kami. Yang kelima, untuk itu kami Advokat Muda Indonesia Bergerak meminta kepada saudara Hotman Paris Hutapea agar segera meminta maaf kepada seluruh anggota Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM melalui media cetak dan media elektronik selambat-lambatnya 3 hari sejak disampaikannya somasi terbuka ini. Yang terakhir, meminta kepada saudara Hotman Paris Hutapea agar segera meminta maaf kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM selaku Ketua Umum DPN Pradi melalui media cetak dan media elektronik selambat-lambatnya 3 hari sejak disampaikannya somasi terbuka ini. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan saudara Hotman Paris Hutapea tidak melakukan upaya apapun, kami akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata. Dan terakhir, perlu kami sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bukan merupakan advokat, agar kami harapkan tidak terlibat dalam konflik ini. Karena konflik ini tidak ada hubungannya dengan siapapun masyarakat Indonesia, dari pihak manapun, dari kelas manapun, kecuali antara organisasi Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM dengan saudara Hotman Paris Hutapea. Terima kasih, itulah somasi terbuka kami. Bang, selain Abang dari berbagai daerah juga ikut somasi serempak hari ini. Somasi serempak hari ini, bahkan ada beberapa daerah yang sudah menyampaikan laporan polisi. Yang kalau saya update itu, yang pertama per hari ini itu sudah ada beberapa daerah yang melaporkan langsung, sudah ada beberapa DPC Pradi yang melaporkan langsung saudara Hotman Paris Hutapea, yaitu anggota Pradi di Denpasar. Yang kedua di Sidoarjo hari ini, Sidoarjo dengan Pekanbaru hari ini. Berarti tambahan dengan Bandung yang sudah terlebih dahulu melaporkan beberapa hari sebelumnya. Laporannya apa, Bang? Kalau dari teman-teman di Denpasar itu sama. Dia pasal 28 Junto ayat 2, Junto 45 ayat 1, 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi tentang penyebaran penyebaran berita atau dokumen elektronik yang bermuatan informasi palsu. Seperti itu. Ancamannya saya harus buka undang-undang, Mbak, kalau untuk melakukan ancaman 6 tahun ya. Sekitar 6 tahun katanya. Bang, dampak dari ucapan Hotman Paris ini buat profesi teman-teman advokat apa sih, Bang? Sebenarnya dampaknya itu seperti ini. Pertama, ucapan Hotman Paris yang kemudian mempersepsikan organisasi advokat itu seperti ormas, itu yang tidak bisa diterima sebenarnya. Itu yang tidak bisa diterima. Karena antara organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang ormas dengan organisasi advokat itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, organisasi advokat tidak dibentuk berdasarkan undang-undang ormas. Maka penentuan eksisnya sebuah organisasi advokat itu tidak bergantung dari ada tidaknya atau prosedur yang harus dijalani sebagaimana mendaftarkan organisasi kemasyarakatan. Karena organisasi advokat itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, kami sebagai advokat itu diangkat oleh pengadilan tinggi, diangkat oleh negara. Maka kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana organisasi advokat, kalau mau merujuk pada tesisnya Prof. Jimli misalnya,
organisasi advokat itu bahkan disebut sebagai organ negara. Karena itu advokat punya kewenangan untuk menegakkan hukum sehingga disebut sebagai penegak hukum. Merugikannya adalah karena persepsi yang dibangun oleh Hotman Paris itu mempengaruhi masyarakat pencari keadilan, menimbulkan distrust karena informasi yang kemudian mengacaukan cara berpikir masyarakat sehingga mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat di masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Maka sebenarnya bukan hanya advokat saja yang rugi. Tapi yang paling rugi itu adalah masyarakat pencari keadilan yang menggunakan jasa advokat. Padahal advokat ini tidak ada hubungannya. Padahal profesinya itu tidak ada hubungannya dengan statementnya Hotman Paris gitu. Makanya ini merusak secara sistemik statementnya saudara Hotman Paris Hutapea ini. Menurut kami seperti itu. Jadi ada dugaannya penyebaran berita bohong atau fitnah atau gimana, Bang? Penyebaran berita bohong yang berkonsekuensi fitnah ini nggak bisa dipisahkan. Karena fitnah, pencemaran nama baik itu adalah tindakan-tindakan yang berasal dari satu unsur yang sama, yaitu informasi palsu atau berita bohong. Kan gitu. Bang, berita bohong dari mana, Bang? Kan dia Hotman hanya membacakan amar putusan, Bang, katanya. Gimana, Bang? Nah, kalau teman-teman perhatikan, tapi videonya sudah di take down sebenarnya. Video itu sudah dia hide ya, saya nggak tahu. Tapi video itu pernah ada di Instagramnya, di sosial medianya. Itu sudah dia take down. Sebenarnya kalau diperhatikan dalam video itu dia tidak membacakan amar putusan, tapi dia berinterpretasi terhadap amar putusan. Amar putusan itu cuma berkata menolak. Terus dia lanjutkan kalimatnya, karena menolak maka konsekuensinya begini. Interpretasinya ini yang bermasalah. Maksudnya seperti itu. Kalau dia cuma membicarakan amar putusan, ya sudah bacakan saja amar putusannya, menolak, selesai persoalan. Tapi munculnya item-item lain yang disebutkan, misalnya tentang sebuah organisasi advokat yang nyata-nyata dibentuk berdasarkan Undang-Undang 18 2003, tiba-tiba tidak sah gitu. Itu interpretasi dari mana? Dan ini yang mempengaruhi bahkan mencederai, bahkan melukai beberapa hati orang-orang yang kemudian tulus hari ini baru mau disumpah, baru selesai disumpah dan ingin berprofesi advokat. Karena kan nggak masuk akal, bagaimana mungkin Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi baru-baru mengangkat dan menyumpah advokat Pradi, terus tiba-tiba bisa tidak bersidang. Itu kan nggak masuk akal gitu. Makanya informasi-informasi ini yang kemudian kami coba clearkan, kami coba sampaikan kepada masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh saudara Hotman Paris Hutapea itu tidak berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi, mau fakta realitas ataupun fakta hukum, serta bagaimana normanya. Seperti itu. Bang, yang permasalahan Hotman kemarin kan ada RT, Bang ya. Terus kepemimpinan atau 3 periode itu tidak sah. Ini tambahkan apa? Sebenarnya bukan begitu. Gimana begitu? Jadi perkara yang di Lubuk Pakam ya. Lubuk Pakam ya. Perkara yang di Lubuk Pakam itu adalah perkara gugatan hasil pleno. Gitu. Gugatan hasil pleno. Ada sebenarnya di rilis resmi DPN Pradi itu sudah ada kronologisnya. Kalau teman-teman akses Instagram DPN Pradi itu sudah ada resmi kronologisnya diposting. Jadi sebenarnya persoalannya adalah ada gugatan terhadap hasil pleno kepengurusan pada waktu kepengurusan sebelum Prof. Otto Hasibuan, kan gitu. Nah, gugatan ini masuk, pleno ini masih berproses secara organisasi. Kenapa gugatan ini masuk? Karena gugatan ini mengatakan bahwa tidak boleh pleno mengambil keputusan tertinggi dalam sebuah organisasi. Tapi itu kan secara internal organisasi sudah diperbaiki dan akhirnya keputusan itu diangkat, dibahas di forum Munas dan akhirnya menjadi keputusan Munas. Tapi gugatan ini sudah berjalan di pengadilan. Gugatan ini digugat oleh saudara Alamsyah. Makanya saudara Alamsyah sendiri itu sudah punya statement resmi terkait bagaimana posisinya dia dengan Pradi. Gitu. Jadi putusan ini sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap anggaran dasar Pradi. Karena anggaran dasar Pradi yang dimaksud adalah anggaran dasar yang kita sekarang pakai itu yang hasil Munas, bukan yang digugat sebagai hasil pleno. Tapi karena gugatan ini gugatan yang dilaksanakan di pengadilan dan itu merupakan lembaga atau instansi yang terpisah dari Pradi, makanya prosesnya tetap terus berjalan sampai putusan terakhir ini.
seperti itu. Karena kita juga advokat tidak mungkin mengintervensi proses yang ada di pengadilan. Saya rasa itu clear, bahkan presiden pun tidak bisa mengintervensi proses yang ada di pengadilan ya. Karena itu amanah konstitusi gitu, seperti itu. Ya karena hal itu dianggapnya kepemimpinan Otto Pradi nggak sah gitu. Ya, gitu, Bang. karena dia hanya mengambil dari aspek parsial, tidak mengetahui keseluruhan yang terjadi serta bagaimana dinamika yang terjadi di internal organisasi Pradi, seperti itu. Dan kemudian statement yang parsial ini dengan data yang sangat sedikit itu yang disebarkan ke masyarakat dan kemudian menimbulkan sebuah kesimpulan, yang kemana kesimpulan itu kemudian menghancurkan integritas dan menurunkan kepercayaan sehingga mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat di seluruh Indonesia sampai hari ini. Gitu. Kemarin kan interpretasi dari Hotman itu bilang kalau advokat sekarang kalau di bawah Pradi itu dipertanyakan kan. Nah, apakah kata-kata itu yang sebenarnya sangat melukai semua advokat? Sebenarnya bukan seperti itu, bukan kata-kata dipertanyakan. Kami nggak pusing juga sebenarnya kalau misalnya dia cuma bertanya tentang bagaimana. Toh jujur saja, saudara Hotman Paris Hutapea ini anggota Pradi. Anggota Pradi yang saat ini sedang mendapatkan sanksi etik. Pertanyaannya, apakah sanksi etik itu hal yang wajar? Wajar saja, namanya organisasi profesi. Perbedaan antara organisasi profesi dengan sebuah organisasi yang non profesi adalah adanya dewan kode etik dan adanya kode etik, kan gitu. Makanya orang yang kemudian terkena sanksi etik yaitu biasa saja, itu menunjukkan ciri bahwa dia tergabung dalam sebuah organisasi profesi. Pertanyaannya, apakah sanksi etik itu berimbas pada dikeluarkannya saudara Hotman Paris? Tidak. Tapi saudara Hotman Paris sendiri yang kemudian keluar dan mengundurkan diri dari sini. Artinya di sini kita bisa lihat yang mana yang sebenarnya punya itikat tidak baik, gitu. Itikat tidak baik. Kemudian saudara Hotman Paris tidak pernah dikeluarkan, tapi dia keluar sendiri, berpindah ke organisasi lain dan kemudian menyerang Pradi. Yang kita cuma ingin sampaikan bahwa fakta yang selama ini terjadi bahwa saudara Hotman Paris adalah anggota Pradi. Toh sebelum adanya organisasi dia yang sekarang, yang dia klaim sebagai organisasi advokat, itu dia adalah anggota Pradi, dia besar di Pradi, seperti itu. Dia besar di Pradi. Kalau untuk menantang, jadi kalau misalnya di sini sebenarnya kita harus lihat kedewasaannya. Kalau memang dia dewasa, ya semua persoalan pribadi jangan dibawa ke organisasi, jangan dijadikan, ya jangan dikorbankan seluruh anggota Pradi, seluruh advokat Indonesia, jangan dikorbankan, karena itu tidak ada hubungannya. Bang, satu hal lagi, Bang. Ya. Kemarin juga katanya rugi Pradi, Hotman, maksudnya Pradi rugi ketinggalan Hotman, Bang, meninggalkan Hotman itu, Bang. Yang bilang siapa? Hotman sendiri, Bang. Ini gimana tanggapan advokat muda, Bang? Ya itu yang bilang itu Hotman, bukan kami. Merasa rugi nggak sih, Bang, Pradi ditinggalkan Hotman, Bang? Enggak juga sih sebenarnya, karena yang pertama profesi advokat itu bukan profesi yang dinilai dari untung rugi. Itu satu. Itu yang harus kami kasih clear ya. Yang kami jaga di Pradi itu sebenarnya adalah bahwa organisasi profesi advokat itu bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang uang. Integritas yang kami jaga itu bahwa moralitas seorang advokat bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang barang mewah, bukan hanya tentang perempuan. Advokat itu bukan profesi yang seksis. Itu yang perlu kami tegaskan. Moralitas ini yang kemudian hilang. Makanya hanya orang-orang yang selalu berpikir tentang uang, yang selalu menilai segala sesuatunya itu untung rugi. Kami tidak mau bicara di frame itu, karena profesi advokat adalah profesi penegakan akan hukum dan keadilan, bukan transaksi perdagangan yang harus diukur dengan untung atau rugi. Silahkan dikembalikan kepada yang menyebutkan untung atau ruginya. Mungkin seperti itu. Cukup. Thank you teman-teman semua, makasih atas atensinya. Abang dengan siapa, Bang, tadi, Bang, namanya? Saya Andi Riza Fardiansyah. Sebagai apa, Bang? Saya Wakil Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPN Pradi. Juga sebagai koordinator dari teman-teman advokat muda Indonesia bergerak wilayah Jakarta. Mungkin seperti itu. Kalau Abang? Saya dengan Despa Harisega, saya juga salah satu koordinator pada advokat muda Indonesia bergerak untuk wilayah Jakarta. Ini teman-teman Indonesia, advokat muda Indonesia bergerak semua. Boleh? Bang, tidak
Foto-foto. Selfie mana? Selfie mana? Selfie.